Jika selama ini kalian berpikir bahwa pernikahan hanyalah sebuah kesepakatan sederhana antara seorang pria dan seorang wanita, mungkin itu karena kalian belum mendengar kisah-kisah menakjubkan dari jantung benua Afrika. Di sana, pernikahan bukan sekadar pesta atau penanda hubungan resmi, melainkan rangkaian ritual yang syarat makna, diwariskan turun-temurun, dan dijalankan dengan penuh penghormatan pada tradisi. Di wilayah yang kaya budaya ini, adat pernikahan bisa sangat beragam. Ada yang membuat kita tersenyum heran, ada yang bikin geleng kepala, bahkan ada pula yang terdengar seperti adegan dari film petualangan. Bayangkan saja, ada suku yang menyatakan cinta dengan menculik calon mempelai, ada yang mewajibkan penggemukan calon pengantin wanita, dan ada pula yang mengharuskan seorang pria menaklukkan hutan demi membuktikan dirinya layak menjadi suami. Di sini, setiap ritus menyimpan cerita tentang cara pandang masyarakat, tentang nilai-nilai yang dijunjung, dan tentang bagaimana sebuah komunitas memaknai ikatan seumur hidup dari satu suku ke suku lain. Konsep pernikahan dapat berubah total, unik, mengejutkan, bahkan terasa mustahil bagi kita yang hidup jauh dari tradisi tersebut. Melalui video ini, Anda akan menyelami dunia yang jarang disorot, ritual-ritual pernikahan yang paling unik, langka, dan mengejutkan yang masih berlangsung di Afrika hingga hari ini. Beberapa di antaranya mungkin membuat Anda bertanya-tanya, benarkah ini masih ada? Namun, itulah kenyataannya. Kita melangkah ke salah satu tradisi yang benar-benar membalikkan cara kita dalam memandang standar kecantikan. Di kawasan Chad dan Niger, Afrika, ada suku Woda-Abe, sebuah kelompok nomaden yang dikenal dengan kehidupan gurun yang keras, namun syarat estetika. Disinilah kita menemukan sebuah tradisi yang mungkin akan membuat Anda tersenyum heran, alih-alih para perempuan yang dinilai dalam kontes kecantikan. Suku ini justru menjadikan para pria sebagai bintang panggung. Di Woda-Abe, para prialah yang bersolek, berdandan seindah mungkin, lalu bersaing memperebutkan gelar sebagai lelaki paling memikat. Tradisi ini berpuncak pada Festival Grewol, sebuah perayaan tahunan yang memadukan tarian, stamina, dan keberanian. Ketika malam tiba, para pemuda berdiri berjajar. Wajah mereka dihias dengan cat warna-warni. Mata dibuat tampak lebih besar. Gigi diputihkan, dan senyum dipertegas sedemikian rupa, semua demi satu tujuan, menarik perhatian para gadis Woda-Abe. Lalu dimulailah tantangan sesungguhnya. Sepanjang malam, para pemuda menari tanpa jeda, menggerakkan tubuh mengikuti ritme gurun yang tak pernah benar-benar tidur. Ketahanan menari hingga matahari terbit bukan sekadar tontonan. Itu adalah bukti bahwa seorang pria mampu menghadapi kerasnya kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Bukan para pria yang memilih pasangan, melainkan para gadis yang memilih pria mana yang paling menarik, paling kuat, dan paling sabar. Bahkan, pria yang berhasil bertahan hingga akhir diberi kehormatan untuk dipertimbangkan sebagai calon suami yang benar-benar matang. Bagi suku Woda-Abe, kontes kecantikan Grewol bukan sekadar ajang pamer tampang. Ini adalah mekanisme pemilihan pasangan yang menggabungkan pesona fisik, ketangguhan mental, dan kesabaran. Sebuah kombinasi yang menjadi dasar dari pernikahan ideal menurut mereka. Jika kontes kecantikan khusus pria di Woda-Abe sudah cukup mengejutkan, beberapa suku Afrika justru menguji calon pengantin pria mereka. Di wilayah Kenya dan Tanzania, tanah luas tempat hidup suku Maasai, salah satu suku paling terkenal di Afrika Timur. Bagi bangsa Maasai, pernikahan bukan urusan dua orang saja. Ia adalah peristiwa besar yang menyangkut kehormatan seluruh komunitas. Dan untuk menjadi seorang suami, seorang pemuda tidak cukup hanya menyatakan niat atau menunjukkan kesungguhan. Ada ujian penting yang harus ia taklukkan. Ujian pernikahan lewat perburuan. Tidak seperti ritual yang mengandalkan tarian atau ketahanan fisik semata. Ujian ini membawa seorang pemuda langsung berhadapan dengan hewan liar di hadapan para tetua, keluarga, dan yang paling menentukan, para gadis yang membentuk lingkaran menyaksikan prosesi. Si pemuda yang harus membuktikan pada kelompoknya bahwa ia mampu melindungi, memimpin, dan bertahan dalam kerasnya hidup. Perburuan ini bukan simbol belaka. Ia adalah tantangan nyata, berisiko tinggi, dan menggambarkan inti dari jati diri Maasai, keberanian, ketegasan, dan kemuliaan seorang pejuang.
Jika sang pemuda berhasil menuntaskan tugasnya, menaklukkan hewan yang ia buru, dan menunjukkan bahwa ia layak menjadi pelindung keluarga, barulah ia mendapatkan kehormatan untuk meminang gadis yang ia cintai. Tetapi jika ia gagal, ia harus kembali mengasah diri sebelum dianggap siap memasuki kehidupan rumah tangga. Karena bagi suku Maasai, cinta bukan sekadar kata, ia harus dibuktikan melalui keberanian. Kita melompat ke sisi lain tradisi Afrika, sebuah tradisi yang tidak kalah mengejutkan, bahkan mungkin membuat alis Anda terangkat. Jika sebelumnya seorang pria harus membuktikan keberanian lewat perburuan, kali ini yang diuji bukan fisik, melainkan dinamika sosial antar keluarga. Sekarang kita menuju Ghana, khususnya ke wilayah tempat hidupnya suku Frafra, yang memegang teguh sebuah adat kuno yang terdengar seperti plot drama tradisional, yakni penculikan pengantin wanita. Di masyarakat Frafra, perjalanan menuju pernikahan tidak dimulai dengan lamaran formal atau pertemuan keluarga yang penuh senyum. Justru langkah pertamanya dimulai dengan penculikan. Ketika seorang pemuda ingin menikahi seorang gadis, keluarganya akan membawa gadis tersebut secara tiba-tiba dan menahannya di rumah mereka. Bahkan, terkadang dilakukan pengepungan di rumah sang gadis. Meski bagi kita ini terdengar ekstrem, bagi Frafra ini adalah prosedur awal yang sah. Selama masa penahanan ini, sang gadis dijaga ketat dan tidak diperbolehkan keluar sampai satu tahap penting selesai, negosiasi antar keluarga. Barulah setelah itu, keluarga lelaki mengirimkan tanda permohonan berupa hadiah tradisional, biasanya berupa burung yang telah dimasak dan kacang kola, sebagai bentuk permintaan resmi untuk menikahi gadis tersebut. Dan disinilah unsur yang paling dramatis muncul. Jika keluarga gadis menerima hadiah itu, artinya mereka menyetujui pernikahan, dan upacara resmi pun dapat segera dilaksanakan. Namun jika mereka menolak, sang gadis dikembalikan ke keluarganya. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Tradisi Frafra membuka kesempatan bagi keluarga pria untuk mencoba menculiknya lagi hingga persetujuan akhirnya tercapai. Sebuah ritual yang mencerminkan betapa kuatnya peran negosiasi, kehormatan, dan keseriusan dalam membangun ikatan dua keluarga. Adat ini bukan sekadar tindakan sepihak, tetapi bagian dari sistem sosial yang telah berjalan selama beberapa generasi. Cara mereka menegosiasikan masa depan, melibatkan kedua keluarga dalam proses panjang menuju pernikahan. Kita kembali bergerak ke arah yang berbeda, lebih tenang di permukaan, tetapi jauh lebih berat dari sisi tekanan sosial. Jika sebelumnya ritual melibatkan keberanian dan strategi, kali ini yang diuji justru ketahanan seseorang terhadap norma yang membentuk seluruh masa depan sebuah keluarga. Kita menuju Sudan Selatan, tempat hidupnya suku Nuer, salah satu masyarakat pastoral terbesar di kawasan tersebut. Di sini, sebuah pernikahan tidak diukur dari lamaran, pesta, atau kesepakatan mahar. Bagi Nuer, ada syarat yang jauh lebih menentukan dan bisa jadi paling mengejutkan sejauh ini. Pernikahan baru dianggap sah setelah sang istri melahirkan 2 anak. Ya, sekalipun pasangan sudah hidup bersama, makan bersama, dan tinggal di rumah yang sama, status mereka tetap belum dianggap resmi sebelum 2 keturunan lahir. Selama itu, mereka berada dalam kategori belum sah menurut adat. Tekanan paling besar tentu saja dirasakan oleh pihak wanita. Sebab keberlangsungan sebuah rumah tangga, status sosial, kehormatan, bahkan masa depan hubungan, semuanya bertumpu pada kemampuannya melahirkan 2 anak yang sehat. Karena dalam masyarakat Nuer, keturunan bukan sekadar penerus keluarga, tetapi penanda bahwa pernikahan tersebut benar-benar diakui langit dan bumi versi mereka. Dan konsekuensinya tidak main-main. Jika dalam perjalanan hubungan itu syarat tersebut tidak terpenuhi, sang suami berhak membatalkan pernikahan dan menarik kembali mahar yang telah ia bayarkan. Mahar seringkali berupa sekitar 40 ekor ternak, harta yang sangat berharga dalam budaya pastoral. Tradisi ini menunjukkan betapa besar tekanan sosial yang membayangi seorang wanita Nuer. Ketidakmampuan melahirkan bukan hanya persoalan pribadi, ia bisa menjatuhkan status sosial, mengguncang hubungan, dan menghapus legitimasi sebuah ikatan yang sudah dibangun. Sebab, bagi masyarakat Nuer, keturunan bukan sekadar anugerah, ia adalah fondasi sebuah pernikahan. Jika sebagian suku menilai keberanian atau keturunan sebagai syarat pernikahan, suku berikut ini menilai sesuatu yang lebih hangat, lebih sehari-hari, tetapi justru lebih dekat dengan kehidupan rumah tangga. Sekarang, mari kita menuju Afrika Selatan,
tanah leluhur suku Zulu, sebuah masyarakat yang terkenal akan kehormatan, kedisiplinan, dan budaya komunal yang kuat. Di kalangan Zulu, salah satu ujian penting dalam prosesi pernikahan bukanlah berburu, bukan menari hingga subuh, bukan pula penculikan, melainkan sesuatu yang mungkin terlihat biasa bagi kita, memasak bersama. Namun jangan salah, bagi Zulu, ini bukan aktivitas ringan. Kegiatan memasak dalam adat pernikahan adalah ujian besar, sebuah momen yang menentukan apakah sang pengantin wanita benar-benar siap untuk memasuki dunia rumah tangga atau masih belum. Pengantin wanita akan diminta menyiapkan hidangan untuk keluarga besar, tetangga, dan tamu yang hadir. Skala masakannya bukan untuk 2 atau 3 orang, melainkan untuk satu komunitas. Dalam budaya Zulu, kemampuan menyiapkan makanan bukan sekadar keterampilan domestik. Ia adalah tanda kesiapan, kesigapan, dan kematangan seorang wanita dalam menjalani peran barunya di tengah keluarga besar. Yang menarik, tradisi ini tidak hanya membebani satu pihak. Sang pengantin pria juga diharapkan ikut terlibat, membantu memasak, menata peralatan, atau mengelola api. Semuanya menjadi simbol bahwa pernikahan bukan dominasi satu pihak, tetapi perjalanan 2 orang yang harus bekerja sama. Memasak bersama dari 2 keluarga pengantin menjadi cermin kemitraan. Apakah mereka mampu bekerja dalam ritme yang sama? Apakah mereka bisa menyatu dalam tugas sehari-hari? Nah, untuk suku Zulu, jawabannya terlihat jelas di dapur pernikahan itu. Ritual sederhana ini, pada akhirnya, menggambarkan inti dari kehidupan rumah tangga, kerjasama, keselarasan, dan kemampuan mengemban tanggung jawab bersama sejak hari pertama. Setelah melihat bagaimana suku Zulu yang menilai kesiapan sebuah hubungan melalui kerjasama dan harmoni, kita kembali dibawa ke sisi lain Afrika, sebuah tradisi yang kontras, lebih keras, dan seringkali menimbulkan kontroversi. Jika sebelumnya dapur menjadi ujian pernikahan, kali ini tubuh seorang gadislah yang menjadi pusat perhatian. Kita menuju Mauritania, tepatnya ke beberapa daerah pedesaan yang masih bertahan sebuah praktik kuno, sebuah upaya penggemukan paksa, atau yang dikenal dengan istilah lebloh. Tradisi ini mungkin akan terasa paling mengejutkan sejauh ini. Di tengah lanskap gurun yang luas, gadis-gadis muda dikirim ke tempat khusus untuk menjalani proses penggemukan secara intensif. Mereka dipaksa mengonsumsi makanan dalam jumlah besar, terutama susu dan daging, hingga tubuh mereka menjadi sangat berisi. Hal itu dilakukan karena dalam standar kecantikan tradisional Mauritania, tubuh gemuk bukan sekadar menarik. Ia adalah simbol kemakmuran, kesehatan, kesuburan, dan status yang baik. Semakin berisi seorang gadis, semakin tinggi pula nilainya di mata calon suami dan masyarakat. Tubuh kurus justru dianggap sebagai tanda kekurangan, kelemahan, bahkan kemiskinan. Namun di balik tujuan tersebut, praktik ini menyisakan dampak lain yang tidak bisa diabaikan. Banyak organisasi lokal dan internasional menentang lebloh karena risiko kesehatan yang serius, mulai dari masalah metabolik, tekanan darah, hingga gangguan fisik jangka panjang. Namun, pada kenyataannya, di beberapa wilayah pedalaman, tradisi ini tetap dipertahankan. Mengapa sulit dihentikan? Karena lebluh bukan sekadar kebiasaan. Ia telah mengakar dalam budaya selama generasi, menjadi bagian dari cara masyarakat menilai kecantikan, harga diri, dan kesiapan seorang gadis memasuki dunia pernikahan. Upaya pendidikan dan kampanye sosial telah dilakukan. Namun perubahan berjalan perlahan menghadapi dinding tradisi yang kuat. Rangkaian beberapa adat di Afrika ini mengingatkan kita bahwa pernikahan di sana bukanlah sekadar penyatuan 2 insan, melainkan sebuah lanskap budaya yang penuh warna, cerminan identitas, keyakinan, dan sejarah panjang yang terus hidup di tengah perubahan zaman, dari ritual yang lembut dan syahdu hingga kebiasaan yang mungkin terasa asing bagi kita. Setiap tradisi memiliki akar yang menjulur dalam ke masa lalu. Dan meski sebagian di antaranya terlihat aneh, ekstrem, atau sulit dipahami oleh kacamata modern, bagi masyarakat yang menjalaninya, ritual-ritual itu adalah bahasa cinta. Cara mereka menjaga warisan yang mereka banggakan. Justru disitulah kejutannya. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, masih ada komunitas yang memeluk tradisinya dengan sepenuh hati.